Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, tidak kurang satu apapun, dan tetap diberikan semangat untuk belajar dan rumah. Pada kesempatan kali ini, setelah sebelumnya kita mempelajari tentang prinsip menggambar flora, fauna, dan alam benda, kali ini kita akan masuk mempelajari KD yang kedua dari seni rupa, yaitu KD titik 2, memahami prinsip dan prosedur menggambar ragam hias, gubahan flora, fauna, dan juga bentuk geometrik. Nanti akan kita pelajari bersama-sama tentang apa itu ragam hias, apa itu motif ragam hias, apa saja, kemudian pola-pola ragam hias, kemudian bagaimana cara kita menggambar, nanti akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silahkan semuanya memperhatikan video dari awal sampai dengan akhir agar dapat mengikuti dan memahami semua materi dengan baik dari awal sampai akhir. Mari bersama-sama kita mempelajari KD 3.2 tentang prinsip dan prosedur menggambar ragam hias, gubahan flora, fauna, dan juga bentuk geometrik. Kita akan mempelajari tentang ragam hias, yaitu materi seni budaya kelas 7 semester 1 bab seni rupa. Pertama, kita akan mempelajari dulu apa itu ragam hias. Jadi, pengertian ragam hias itu biasanya disebut sebagai ornamen yang memiliki arti yaitu hiasan. Berasal dari bahasa Latin ornare yang artinya menghias. Jadi bisa kalian bayangkan yang namanya ragam hias berarti adalah gambar yang berfungsi untuk menghias. Ragam hias merupakan bentuk dasar hiasan berupa pola berulang yang biasanya dibuat pada suatu karya seni. Biasanya ragam hias itu merupakan pola yang sudah digayakan dan dilakukan secara berulang-ulang. Ragam hias di Indonesia contohnya ada banyak sekali, ada beragam. Hal ini dikarenakan oleh faktor budaya yang berbeda-beda dari masing-masing daerah dan menunjukkan ciri khasnya masing-masing. Jadi ragam hias di Indonesia sangat beragam dan berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, ragam hias itu bisa kita temukan pada beberapa hasil kerajinan, contohnya seperti kain tenun, kain batik, kemudian kain songket, ukiran, pahatan, dan lain-lain sebagainya. Biasanya benda-benda tersebut itu identik dengan ragam hias atau hiasan. Nah, untuk memudahkan kalian, jadi menggambar ragam hias itu kurang lebih seperti kita membuat gambar batik. Kan gambar batik itu sudah diperindah. Nah, namanya ragam hias. Nah, ragam hias itu punya dua makna. Yang pertama, ragam hias aktif, yaitu ragam hias yang berfungsi untuk menghias suatu benda dan mendukung hal lain pada benda tersebut. Contohnya, kaki kursi motif kaki buaya, kaki elang, belalai, gajah, dan lain-lain. Itu namanya ragam hias aktif. Contohnya misalnya kita punya meja bentuknya singa. Nah, nanti kaki mejanya itu kan ada 4, bisa dibentuk dengan atau diukir dengan bentuk kaki singa. Itu namanya ragam hias aktif. Dia menghias dan dia juga mendukung fungsi benda tersebut. Yang kedua adalah ragam hias pasif, merupakan ragam hias yang berfungsi hanya sebatas menghias, tidak ada kaitannya dengan hal lain atau mendukung sesuatu yang dihiasnya. Jadi dia tidak ada perannya dalam sebuah kerajinan, hanya sebagai penghias, semata-mata hanya sebagai penghias saja. Jadi misalnya pun tidak ada itu, sebuah kerajinan tersebut tetap bisa menjalankan fungsinya, berarti itu adalah ragam hias pasif. Baiklah, motif ragam hias. Motif ragam hias di sini ada 4. Yang pertama gubahan. Gubahan bentuk dasar flora, fauna, figuratif, dan
geometris. Jadi namanya ragam hias itu adalah sudah bukan bentuk yang sesungguhnya, sudah digubah, sudah distilir, sudah diperindah dari bentuk dasar apa? Ada beberapa, yaitu tadi flora, fauna, figuratif, dan geometris. Nah, perlu kalian ketahui bahwa motif tertua dari ornamen atau ragam hias itu adalah bentuk geometris. Bentuk ini memanfaatkan unsur-unsur pengukuran seperti garis melengkung, garis lurus, lingkaran, segitiga, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam motif geometris. Nah, ini adalah contohnya. Contoh gubahan ragam hias, gubahan dari bentuk flora. Di sini ada yang pertama, itu ada gambar bunga. Bunga kan tidak ada yang seperti itu sudah diperindah, sudah dijadikan hiasan. Yang kedua ini juga bunga. Yang ketiga itu ada tanaman dengan tangkainya, dengan daunnya, dengan bunganya. Jadi bisa kalian pahami, oh berarti menggambar ragam hias itu sudah dipercantik, sudah diperindah. Istilahnya kalian belajar membuat motif batik. Begitu ya, kita lanjutkan. Contoh berikut ragam hias fauna. Nah, di sini apakah ada burung yang bentuknya seperti itu, yang ada motif-motif batiknya, ada apa itu, ada lengkungan-lengkungannya? Kan tidak ada toh. Biasanya burung yang asli itu adalah permainan warna dan tidak ada motif seperti ini. Ya memang karena ini sudah digubah, sudah menjadi motif batik. Di sini ada kupu-kupu, kemudian di sana ada burung merak. Banyak ya contoh fauna, kalian bisa ambil apa saja, bisa ikan, bisa singa, bisa capung, dan lain sebagainya. Bahkan cicak pun bisa. Berikut ragam hias geometris, itu tadi sudah saya katakan ada ilmu pengukuran seperti garis melengkung, garis lurus, lingkaran, segitiga, swastika, dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama di sini adalah ini motif kawung. Nah, yang ini, yang sebelah kiri ini adalah motif kawung. Kemudian yang tengah ini motif mego atau awan. Awan kan biasanya bentuknya tidak seperti ini. Nah, ini sudah diperindah, sudah dipercantik, sudah ada unsur artistiknya. Kemudian yang bagian paling kanan itu ada bentuk dasarnya dari segitiga. Di dalamnya ada macam-macam, ada garis lurus, ada titik-titik, kemudian ada yang diblok dengan warna. Ini adalah ragam hias geometris. Beberapa di antaranya ada ini. Nah, ragam geometris itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali bentuknya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah ragam hias figuratif. Apa itu ragam hias figuratif? Ragam hias yang dibuat dari bentuk dasar manusia. Bisa bentuk dasar asli manusia, atau bisa mengambil hanya unsur-unsurnya saja, misalnya ada kaki, tangan, badan, dan kepalanya, atau bisa mendetail pada salah satu bagian tubuh, misalnya wajah. Dilihat dari paling kiri, di sini bisa dikatakan manusia karena ada tubuhnya, ada kaki 2, ada tangan 2, ada mata, ada mulut. Yang paling tengah ini adalah bentuk ondel-ondel yang dia juga mencerminkan manusia. Nah, yang paling kanan ini juga ragam hias figuratif manusia yang diambil dari bagian wajah saja. Kan nggak ada itu rambutnya yang sampai begitu, atau hidung yang sampai mancung sekali, lentik sekali bulu matanya. Nah, itu kenapa? Karena sudah dengan sentuhan artistik, sudah diperindah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa inti dari ragam hias adalah diperindah. Berikutnya ada hias, ada swastika, ada tumpal, ada diamond, ada meander, ada girland, ada geometris. Tumpal itu seperti ini, ada segitiga zigzag. Kemudian swastika itu yang hitam ini, bentuknya S yang ditumpuk-tumpuk. Kemudian diamond itu bentuk dasar apa, seperti berlian atau apa ini namanya, persegi 4 apa? Nih, meander. Diamond ya, bentuknya seperti berlian, seperti kristal. Kemudian meander ini yang
garis yang menyambung-nyambung tidak terputus. Ini adalah meander. Kemudian girland itu bentuk gir, misalnya bentuk lingkaran tapi di dalamnya macam-macam, bisa kalian kreasikan sendiri. Bentuk dasarnya seperti gir tapi untuk isiannya bisa kalian kreasikan sendiri. Kemudian yang terakhir geometri, seperti tadi contohnya di sini ada bentuk awu. Terima kasih, demikian adalah materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian dengan penjelasan yang singkat ini tadi mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk bisa memahami materi. Terima kasih. Ya, baiklah anak-anak, itu tadi adalah pemaparan materi hari ini tentang menggambar ragam hias, bahan flora, fauna dan juga geometrik. Semoga anak-anakku sekalian dengan menyimak video penjelasan materi ini tadi, kalian dapat lebih mudah untuk memahami materi tentang menggambar ragam hias sebelum kalian memulai praktek untuk menggambar ragam hias. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai selesai. Silahkan untuk bukti kehadiran, tuliskan nama panjang, kelas dan juga nomor absen pada kolom komentar yang nantinya akan saya gunakan sebagai data kehadiran atau presensi kalian pada pertemuan kali ini. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya kira cukup. Silahkan dipelajari lagi dengan lebih baik dan sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.